Di jilid 4 ini, hadirin yang dirahmati Allah, kita bisa belajar ini tentang kaidah-kaidah dasar tilawah. Ya. Ada banyak pelajaran. Yang pertama tentang tasdid, yang kedua tentang alif lam, yang ketiga lam ta'rif, yang kedua lam ta'rif, yang ketiga tanda lebih panjang, yang keempat lafaz Allah, yang kelima cara berhenti atau waqaf, yang keenam idgham, cara memasukkan huruf mati atau tanwin pada huruf bertasdid. Ya, cara pengajarannya, ya. Yang pertama membaca bacaan ganda atau tasdid dengan ditekan dan ditahan. Yang kedua membaca alif lam atau lam ta'rif. Lam dibaca jelas, alif yang ini lam komariah ya. Kemudian yang kedua lam tidak dibaca. Ini adalah lam samsiah. Cara membaca bacaan lebih panjang yaitu kita kenalkan hanya dua. Yang pertama dibaca panjang 4 harokat, yang kedua dibaca panjang 6 harokat. Nah, ketika 6 harokat, berarti cara membacanya adalah dibaca terlebih dahulu, baru masuk pada huruf bertasdid. Yang keempat, cara membaca lafaz Allah adalah apabila sebelumnya didahului A atau U, maka dibacanya Allah tebal. Apabila sebelumnya didahului harokat kasroh, maka dibacanya adalah lah. Gitu ya. Tipis. Yang kelima, cara berhenti atau wakaf adalah berhenti sesuai petunjuk yang ada. Yang keenam, setiap huruf mati atau tanwin bertemu dengan tasdid, maka yang dibaca adalah huruf yang bertasdid. Nun mati atau tanwin bertemu huruf ba, maka berubah jadi min. Kemudian pelajaran tentang Fawatihus Suwar, ayat-ayat pembuka surat, dan yang poin yang penting, yang sangat penting adalah guru mencontohkan bacaan yang baik dan gitu ya. Ini susunannya. Ya, kita mulai dengan tasdid. Ya. Menanam jagung gimana? Menanam jagung. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Ya. Tanda tasdid dibaca. Bukan itu ya. Bentar, saya cari dulu nih iramanya ya. Tanda tasdid, tanda tasdid, tanda tasdid dibaca ganda. Ya. Tanda tasdid. Ayo kawan kita bersama. Tanda tasdid Tanda tasdid dibaca ganda. Cara membacanya ditekan dihidupkan. Contohnya bala dibaca bala. Contohnya hati dibaca hati. Tanda tasdid dibaca ganda. Cara membacanya ditekan dihidupkan. Contohnya bala dibaca bala. Contohnya hati dibaca hati. Ya, Bu Aisyah sudah siap? Konser ya. Tanda tasdid dibaca ganda. Cara membacanya ditekan dihidupkan. Contohnya bala dibaca bala. Contohnya hati dibaca hati. Bagus. Nah, Bu Nurul, ya. Tanda tasdid dibaca ganda. Cara membacanya ditekan dihidupkan. Contohnya bala dibaca bala. Contohnya hati dibaca hati. Tanda tasdid dibaca ganda. Cara membacanya ditekan dihidupkan. Contohnya bala dibaca bala. Contohnya hati dibaca hati. Sip, mantap. Mantap, Bu Nurul. Ya, Pak Prapto, mana Pak Prapto? Tanda tasdid dibaca ganda. Cara membacanya ditekan dihidupkan. Contohnya bala dibaca bala. Contohnya hati dibaca hati. Ya, Mantap.
Ini kayaknya ini bisa jadi lagu persembahannya Nurul Mustafa ini menurut. Diiringi dengan organ tunggal ya. Kalau punya grup entah hadroh atau apa mungkin bisa Ya, senangnya aransemen. di Fantasin tuh itu ada nyanyinya, makanya saya senang. Betul-betul Ya. fun. Ya, ini ada polanya Pak, tapi tidak tercantum dalam buku. Ini rahasia guru ya. Jadi karena ini rahasia guru ya diberikan Pak Suparto. Ini membedakan yang pertama kalau di fathah bala, kalau disukun bal, kalau di tasdid ditekan dihidupkan bala. Ya, yang bawah juga sama. Yang ini biasa di harokat hidup, sukun, kemudian tasdid. Tasdid ya. Balabal atas 2 kali, bawahnya sekali. Terus diulang. Gitu ya. Satu setnya 2 putaran. Balabal bala, balabal bala, balabal bala bala. Balabal bala, balabal bala, balabal bala bala. Lagu apa ini, Pak? Hah? Lagu apa ini? Lagu Maksudnya lapar, Bu. di Ini lagunya seperti lagu lagu lapar. mana? Karena udah jam 11 ya. Maka yang disebut adalah bala-bala ya. Tahu Pak Prapto, Bu Aisyah tahu Bala-bala. bala-bala nggak? Tahu Saya bala-bala. pernah dengar. Si pernah dengar, Ustaz. Ya. Ketahuan tahun berapa tuh ya. Gorengan-gorengan. Ya. Balabal bala, balabal bala, balabal bala bala. Balabal bala, balabal bala, balabal bala bala. Ya, satu-satu Bu Aisyah dulu ya. Bala-bal bala. Bala-bal bala. Bala-bal bala bala. Bala-bal bala. Bala-bal bala. Bala-bal bala bala. Ya, bagus. Pak Prapto. Balabal bala, balabal bala, balabal bala bala, balabal bala, balabal bala, balabal balabal bala bala. Ya, bagus. Bu Nurul. Balabal bala, balabal bala, balabal bala bala. Balabal bala, balabal bala, balabal bala bala. Ya, Bu Aisyah yang bawah. Hati-hati. 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 Hati. Ya, bagus Pak Prapto. Hati-hati, 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 hati. Ya, Bu Nurul. Unnya dibaca nggak Pak Ustadz? Enggak. Hati un yang Ini yang ada di sukun paling belakang. Disukunkan. Karena ini lagunya kalau di hati nggak bagus ya. Ini kan cuma untuk ininya saja. Oh iya. Oke. Satu, wahid isnan salas. Ya. Hati-hati, 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 hati-hati. Ya, bagus. Kalau santrinya remaja itu biasanya saya suka bikin lanjutannya. Sudah hati ini saya bikin sin suka sin domah kaf fathah
suka 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 suka. Terus sin fathah mim fathah. Sama 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 sama. Terus kaf fathah mim doma. Kamu 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 kamu. Kalau anaknya apa santri-santri kita remaja atau ya sudah dewasa gitu, itu apa ketawa bareng habis itu ya. Suka sama kamu. Gitu. Kadang-kadang ditambahin juga yang diawalin ini kan orang masih belum tahu ya. Ya, sekarang kita nulis di papan tulis itu sin fathah ya fathah. Saya gitu ya. Kalau SMP, SMA, mahasiswa gitu ya atau yang pernah mahasiswa gitu. Senang juga, Pak. Gitu ya. Insyaallah. Gitu ya. Itu intermezzo saja untuk supaya ya tadi kita lebih dekat dengan santri ya bisa ini. Baru nyadar terakhir nih, Ustaz. Ya? Baru nyadar terakhirnya apa maksudnya? Iya pas yang mulai ini kamu orang udah ketawa-ketawa itu ya gitu gitu yang mahasiswa seneng lagi dia punya bahan dia Kamu 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 gitu. Suka. Ya itu adalah cara mengajarkan tasdid ya. Suka. Ya. Ini gimana cara ngilanginnya ya? Nah, sorry, salah. Nggak bisa hilang ini. Saya Kotaknya Ustaz apa? Keseru Ustaz di kotak, kemudian langsung delete nanti. Oh ya sudah. Ini ya. Oh ya. Nah, kemudian lam ta'rif. Ya. Lam ta'rif juga prinsipnya mudah ya. Pembelajarannya itu sebenarnya mudah. Kita langsung ke sini ya. Ini untuk ini tasdidnya, yang ini lam ta'rifnya. Ini kalau ada halamannya ini di buku seperti ini. Ada wal qamari, ada wasyamsi. Nah, ini ada eftanya juga ya. Seperti biasa. Ini cara mengajarkannya adalah dengan kita iramakan ya. Jadi bukan fokus di yang garis bawah diulang, tapi yang ini kita nyanyikan apa namanya materinya. Bacaan alif lam ada 2, dibaca jelas tidak dibaca, dibaca jelas seperti wal qamari, tidak dibaca seperti wasamsi. Yuk, monggo Bu Nurul. Bacaan alif lam ada 2. Dibaca jelas tidak dibaca. Dibaca jelas seperti wal qamari. Tidak dibaca seperti wasyamsi. Ya, itu ya. Bu Aisyah. Bacaan alif lam ada Bacaan alif lam ada 2, dibaca jelas tidak dibaca. Dibaca jelas seperti wal qamari, tidak dibaca seperti wasyamsi. Ya, Gak tepat nadanya. Bacaan alif lam ada 2, dibaca jelas tidak dibaca.
dibaca jelas seperti wal qamari, tidak dibaca seperti wasyamsi. Ya, bagus. Alhamdulillah. Itu adalah cara mengajarkan bagian yang tadi ini yang dibaca jelas, wal qamari, yang ini wasyamsi. Ini tanya biar bacaan pelan tapi benar itu lebih baik. Nah, jadi kita fokusnya ya pada benarnya ya. Yang kita harapkan tentu saja lancar dan nah, terus berikutnya adalah bacaan lebih panjang. Jadi mad jaiz dan mad wajib dan mad silah tawilah kan bacanya boleh 4 atau 5. Nah, untuk pembelajaran supaya tidak terjadi kebingungan 4 atau 5 maka kita pilihkan yang 4 harokat saja. Begitu. Nah, untuk bacaan yang 6 harokat itu caranya adalah dibaca terlebih dahulu 6 harokat, kemudian baru masuk pada huruf yang bertasydid. Nah, ini cara mengajarkannya ya disampaikan kaidahnya. Tanda lebih panjang dibaca 4 harokat apabila bertemu alif atau hamzah. Tanda lebih panjang dibaca 6 harokat apabila bertemu tasdid dan sukun. Tanda lebih panjang dibaca 4 harokat apabila bertemu alif atau hamzah. Tanda lebih panjang dibaca 6 harokat apabila bertemu tasdid dan sukun. Oh, Bu Nurul. Tanda lebih panjang dibaca. Pelangi. Males ya. Pelangi. Tanda lebih panjang dibaca 4 harokat apabila bertemu alif atau hamzah. Tanda lebih panjang dibaca 6 harokat apabila bertemu tasdid dan sukun. Ya, ayo. Bu Aisyah. Tanda lebih panjang dibaca 4 harokat apabila bertemu alif atau hamzah. Tanda lebih panjang dibaca 6 harokat apabila bertemu tasydid dan sukun. Tanda lebih panjang dibaca 4 harokat apabila bertemu alif atau hamzah. Tanda lebih panjang dibaca 6 harokat apabila bertemu tasdid dan sukun. Ya, bagus. Ya, secara ini prinsip mudah ya. Tanda. Pak, saya mau nanya Pak. Gimana? Pak, yang masalah tanda lebih panjang ini ya atau alis ya. Ini yang ini apa? Kadang-kadang kita menyamaratakan supaya aman itu semua dibaca 5 harokat gitu. Itu memang ada perbedaannya ya berarti. Jadi ada berapa macam ya Pak ya itunya? Ya ininya. Belum Kalau kita hafal-hafal ya Pak saya. Majais itu 4 atau 5 harokat. Nah, kita milih 4. Kenapa? Karena Torik Satibi dan Su'bah itu kalau Su'bah itu kan cuma 4 harokat. Kalau Satibiyah 4 atau 5 harokat. Oh gitu. Itu. Jadi supaya aman ya kita milih yang 4 harokat itu. Oh gitu. Yeah. Sehingga nanti jangkauan penikmatnya itu lebih luas. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Cukup? Kita lanjutkan dulu. Nah, lafadz Allah. Ya, kalau diawali dari fathah atau domah, maka dia menjadi tebal. Kalau didahului dari kasroh, maka dia menjadi tipis. Gitu ya. Cara mengajarnya adalah dengan dinyanyikan juga. Lafadz Allah dibaca tebal, didahului fathah dhammah.
Lafaz Allah dibaca tipis, didahului huruf kasroh. Itu cara baca lafaz Allah. Boleh disempurnakan dengan didahului harokat kasroh. Itu cara membaca lafaz Allah. Gitu ya. Ya, Bu Nurul, silakan. Lafaz Allah dibaca tebal, didahului fathah dhammah. Lafaz Allah dibaca tipis, didahului huruf kasroh. Itu cara membaca lafaz Allah. Pak Prata, silakan. Lafaz Allah dibaca tebal, didahului fathah dhammah. Lafaz Allah dibaca tipis, didahului huruf kasroh. Itu cara membaca lafaz Allah. Ya, Bu Aisyah. Lafaz Allah dibaca tebal, didahului fathah dhammah. Lafaz Allah dibaca tipis, didahului huruf kasrah. Itu cara membaca lafaz Allah. Ya, bagus. Dipahami ya? Jadi intinya kalau kita senyum ya. Nah, ininya. Madhabnya madhab senyumisme ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya. Tapi senyum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau li-nya seperti biasa ya. Bismillahi. Ya. Yang dia kasrohnya biasa. Gitu. Jadi lebih mudah. Kenapa? Kenapa harus tetap tersenyum? Karena ya lam itu dia tidak keluar udara ya. Tidak seperti Allah, pasti keluar udara. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Dia nggak keluar udara. Nah, contohkan seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Cukup ya, dipahami ya. Intinya kalau didahului fathah atau dhammah maka dia menjadi tebal. Kalau didahului kasroh maka dia tipis. Nah, ini sekarang cara berhenti ya. Ini penampakan dari mad arid disukun ya. Tapi tidak usah diterangkan kepada anak-anak bahwa itu adalah mad arid disukun. Pokoknya kalau kaidah kayak gini berhentinya 4 harokat. Meskipun secara kaidah sebenarnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi karena untuk pembelajaran supaya juga nanti hasilnya bisa seragam, itu kita memandunya dengan 4 harokat. Ya. Ta'lamuna menjadi ta'lamun. Nah, cara menghitungnya dihitung gini. 1, 2, 3, 4. 1. Mana jarinya? Ya, 1, 2, 3, 4. Ta'lamun. Ya. Enggak kelihatan. Ta'lamun. Mun. Ya. Dihitung. Kita bisa buka, bisa nutup ya, hitungnya ya. Nah, rumusnya adalah ketika 4 harokat. Kalau 2 harokat kan tadi di ayun aja. Kalau 4 harokat, hitungnya sambil lamain aja. Gitu ya.
Kalau 2 harokat gimana, Bu? Di ayun aja. Kalau 4 harokat? Lama in aja. Tahu ya bedanya di ayun dengan lama in aja. Ya. Nah itu kita pakai 4 harokat. Kemudian ini kalau ada fatatain ya berhenti, maka dia bacanya hanya dibaca dengan hilang nun sukunnya menjadi 2 harokat. Nah kalau ada tak marbutoh yang kita wakofkan, kita berhentikan, maka dia berubah menjadi hak mati. Gitu. Ini cara ngajarnya. Bila bacaan panjang bertemu yang dimatikan, dibacanya 4 harokat. Bila berhenti pada fathatain, dibacanya 2 harokat. Bila berhenti pada tak marbutoh, dibacanya berubah jadi hak mati. Bila bacaan panjang bertemu yang dimatikan, dibacanya 4 harokat. Bila berhenti pada fathatain, dibacanya 2 harokat. Bila berhenti pada tak marbutoh, dibacanya berubah jadi hak mati. Ya, Bu Aisyah, sudah siap? Bila bacaan panjang bertemu yang dimatikan, dibacanya 4 harokat. Bila berhenti pada fathatain, dibacanya 2 harokat. Bila berhenti pada tak marbutoh, dibacanya berubah jadi hak mati. Ya, betul. Bila bacaan panjang bertemu yang dimatikan, dibacanya 4 harokat. Bila berhenti pada fathatain, dibacanya 2 harokat. Bila berhenti pada tak marbutoh, dibacanya berubah jadi hak mati. Ya, Bu Nurul. Ya. Bila bacaan panjang bertemu yang dimatikan, dibacanya 4 harokat. Bila berhenti pada fathatain, dibacanya 2 harokat. Bila berhenti pada tak marbutoh, dibacanya berubah jadi hak mati. Ya, Kira-kira itu begitu. adalah cara menerangkan. Cara baca, cara berhenti. Wakof ya. Nah, kita yang bahasan yang terakhir jilid 4 adalah idgham. Setiap tanda sukun yang diikuti oleh tanda tasdid, maka yang dibaca adalah yang tasdid atau sukunnya hilang ya. Sukunnya dianggap tidak ada. Namanya idgham. Nah, idgham di sini masih semuanya idgham bila gunah. Meskipun kita mencontohkannya sudah gunah ya. Kenapa? Karena guru dituntut mencontohkan bacaan yang baik dan benar. Jadi kita mencontohkannya min nasirin. Muridnya menirukannya min nasirin. Nah, itu masih boleh ya di jilid 4 ini. Mim ma'in. Nah, muridnya mengikuti mim ma'in. Mewahid. Muridnya mewahid. Nah, itu masih boleh ya. Tapi guru harus mencontohkan dengan gunah ya. Gurunya mencontohkannya dengan gunah, tapi muridnya boleh menirukan dengan
idhar. Qala innakum makisun. Ini sudah lewat pelajaran waqaf ya tadi. Jadi sudah harus waqaf. Wa ma lakum min nasirin. Muridnya nirukanya masih wa ma lakum min nasirin. Ya, ada perbedaan ya sesuai kadar keilmuan masing-masing. Dan kita masih memaklumi ya ketika murid belum bisa menirukan dengan gunahnya. Apakah boleh murid menirukan dengan gunah? Boleh. Ya, tapi sebenarnya belum dosisnya ya, sampai ke materi gunah. Mau tanya Pak, Silakan. misalnya fihi ketemu kalimat fihi kasrohnya berdiri tapi di waqaf itu bacanya tetap dibaca 2 harokat atau disukunkan? Disukunkan. Oh disukunkan ya. Oh ya, Ya. untuk menguatkan saja. La raiba fi. Oh ya, ya. Oke, siap. Oke, makasih. Ya. Oke, nah ini ada beberapa prinsip. Kalau tanwin juga sama, ketemu tasdid juga harus langsung masuk pada huruf bertasdid ya. Fi huwa fi dhalalim mubin. Kita mencontohkannya dengan gunah. Murid boleh menirukan tanpa gunah. Huwa fi dhalalim mubin. Ala siratim mustaqim. Murid boleh menirukannya ala siratim mustaqim. Asal udah tahan, maka sudah masuk ke tasdid, maka sudah betul. Ya. Ini adalah bacaan idgham dan iqlabnya. Ya, cara mengajarkannya. Ya, ini diajarkan di awal ya, begitu masuk bahasan tentang idgham, tentang nun mati dan tentang iqlab, langsung diajarkan. Rumus idgham yang pertama, memasukkan huruf yang mati ke dalam huruf bertasdid sesuai huruf di depannya. Yang kedua, nun mati atau tanwin dimasukkan pada huruf berikutnya apabila di depannya terdapat huruf bertasdid. Yang ketiga, nun mati atau tanwin berubah jadi bunyi mim apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, namanya disebut iqlab. Ya, silakan. Bu Aisyah, sudah siap? Rumus idgham yang pertama, memasukkan huruf yang mati ke dalam huruf yang bertasydid sesuai huruf di depannya. Yang kedua, nun mati atau tanwin dimasukkan pada huruf berikutnya apabila di depannya terdapat huruf bertasydid. Yang ketiga, nun mati atau tanwin berubah jadi bunyi mim apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, namanya disebut iqlab. 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 Bukan iqlab, Bu. Iya. Iqlab. Iqlab. Ya, oke. Ya, Pak Prapto sudah open mute. Rumus idgham yang pertama, memasukkan huruf yang mati ke dalam huruf bertasydid sesuai huruf di depannya. Yang kedua, nun mati atau tanwin dimasukkan pada huruf berikutnya apabila di depannya terdapat huruf bertasydid. Yang ketiga, nun mati atau tanwin berubah jadi bunyi mim
Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, namanya disebut iklab. Ya, Bu Nurul, ya open mute. Gimana ini? Rumus idgham yang pertama memasukkan huruf yang mati ke dalam huruf bertasdid sesuai huruf di depannya. Yang kedua, nun mati atau tanwin dimasukkan pada huruf berikutnya apabila di depannya terdapat huruf bertasdid. Yang ketiga, nun mati atau tanwin berubah jadi bunyi mim. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, namanya disebut iklab. Ya, Demikian nggak Ustaz. selesai. Namanya disebut iklab. Namanya disebut iklab. Ya, baik, barakallah. Ya, alhamdulillah kholas ya. Nah, ini tanda wakof berhenti. Jais ya, boleh berhenti, boleh terus. Lam alif ya, bukan tempat wakof. Isyarah al-waqful aula itu berarti wakof lebih utama. Kalau mim lazim ya, wakof lazim, maka harus berhenti. Al-waslul aula ya, isyarat itu wasol lebih utama. Terus kalau ada tanda titik 3 ini seperti ini ya, isyarat boleh berhenti pada salah satunya. Nah, perhatikan jika sudah menguasai materi dari juz 1 sampai 4, lanjutkan membaca Al-Qur'an juz 30 atau juz amma untuk melatih mempraktikkan kaidah yang sudah dipelajari serta melanjutkan bacaan. Jika belum menguasai materi, silahkan untuk mengulang. Setelah dianggap lancar, sambil tadarus Al-Qur'an dilanjutkan dengan mempelajari metode asyarah jilid 5 penyempurnaan kaidah dasar tilawah Al-Qur'an. Kelas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, luar biasa. Terima kasih ilmunya.